Ibrahim ini mengimplementasikan keimanannya, nurut kepada Allah. Kalau Allah menyuruh bersedekah, Nabi Ibrahim tidak tanggung bersedekah. Sehingga sampean semua tahu, kalau ngaji dalam surat At-Taubah biasanya menemukan ayat Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dagangan orang beriman. Siapa itu? Ya kita semua. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa raga kita dan harta benda kita. Lah Nabi Ibrahim ini panjenengan sering tahu dan sering mendengar. Beliau ini saking senangnya bersedekah, belum pernah selama hidup Nabi Ibrahim sarapan pagi sendirian, makan sore sendirian. Tidak, selalu mencari teman untuk diajak makan. Bahkan Nabi Ibrahim diceritakan pernah 1, 2 sampai 5 kilo cari teman untuk sarapan pagi. Jadi beliau ini kalau makan, kalau tidak bersama orang lain lebih-lebih fakir dan miskin, beliau tidak pernah makan atau sarapan pagi, tidak pernah makan waktu sore, kecuali bersama tamu dan para teman yang lain. Apa maksudnya? Bersedekah. Sehingga Nabi Ibrahim ini kalau sedekah urusan ternak, ontanya 100, itu tiap tahun disembelih. Kambingnya 1000, sapi 300. Sehingga seluruh malaikat heran dan masyarakat pun juga heran. Satu saat Nabi Ibrahim ditanya, limat tahadakallahu khalila, kenapa sampean kok dijadikan sebagai kekasih oleh Allah? Dan sampean ini kalau berderma kok banyak sungguh, sampai 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Nabi Ibrahim menjawabnya, sampai yang namanya mulut keliru ucap atau terlanjur berbicara. Ma indi syai', ini bukan apa-apa. Kalau hanya 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, bukan apa-apa karena ini diberi oleh Allah. Andaikan aku punya anak lalu disuruh sembelih oleh Allah, akan aku sembelih. Dari itulah kemudian secara singkat Nabi Ibrahim bermimpi tanggal 7 malam 8, tanggal 8 malam 9 bulan Dzulhijjah, kemudian tanggal 9-nya beliau ini melaksanakan ibadah dan besoknya menyembelih putranya. Cuma alhamdulillah kemudian digantikan oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim. Dijadikanlah penyembelihan itu hanya sekedar simbolisme, sehingga apapun yang ada pada diri kita semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Ibrahim rela berkorban harta benda dan anak demi mengikuti aturan agama. Bukan seperti layaknya orang banyak mengorbankan agama demi kepentingan harta benda dan anak serta keluarganya. Jangan terbalik. Karena itu sabarnya Nabi Ibrahim menghadapi orang tua, menghadapi yang namanya kaumnya yang penyembah berhala dan begitu selanjutnya. Tapi pada akhirnya hasil observasi Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am lengkap, tidak usah saya baca. Pertama, Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, mungkin kalian menganggap bintang-bintang sebagai Tuhan, tetapi bintang-bintang itu tenggelam. Akhirnya melihat bulan besar, bulan juga tenggelam, matahari besar. Masyighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhan kami yang paling besar. Ternyata matahari pun juga tenggelam. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun.
Aku lepas dari apa yang kalian musyrikkan. Tetapi aku inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Pada akhir surat Al-An'am Allah nyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di masa pandemi seperti sekarang yang sudah berusia kurang lebih 2 tahun ini, kita masuk dalam ayat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kalau direnungkan para bapak dan ibu, kenapa Allah mengatakan inna ma'al usri? Kok tidak langsung inna ma'al yusri usra? Tidak, Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini punya arti orang kalau ingin berhasil dan bahagia di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah, harus sengsara lebih dulu. Siapa tahu saat ini diuji oleh Allah, selepas nanti pandemi dan penyakit ini dihilangkan oleh Allah, kita akan diberi jaya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu akhir dari khutbah ini saya kutip sedikit sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila seseorang, baik ibu, bapak dan saudara-saudara kaum muslimin muslimat, 3 perkara ini jika ada di dalam hatinya, maka orang itu akan sangat dicintai oleh Allah dan menemukan kemanisan iman. Yang pertama, 1, Allah dan Rasulnya lebih dipentingkan dan diutamakan ketimbang yang lain. Artinya apa? Kalau kata Nabi Ibrahim, aku lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Artinya kalau bapak dan ibu atau guru-guru kita atau orang tua kita, pemimpin kita, selama mengajak kita ke jalan Allah, wajib kita ikuti. Tapi kalau sudah mengajak kepada jalan kemurkaan Allah, jangankan pemimpin, orang tua sendiri, katanya Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti bapak dan ibumu, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah mereka dengan baik, cuma jangan ikut kemusyrikannya. Yang kedua, orang yang bisa mencapai manisnya iman dunia akhirat, kalau saling mencintai satu sama lain, itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Sampai kalau ada orang miskin cinta kepada orang kaya, dia takut kepada orang kaya karena kekayaannya, zahaba sulusa dinihi, 1/3 agamanya hilang dari orang itu. Dan yang ketiga, setelah kita beriman dan punya ajaran Islam, mohon kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita tetap iman dan Islam sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.